Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sapi. Saya mahasiswa IAIN Langsa dalam program PPG dalam jabatan 3 tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 9730730176084 dengan nomor induk mahasiswa PPG 107202520480. Saya akan menampilkan video pembelajaran dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan judul Akhlakum Bab Pemaaf. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pada hari ini akan mempelajari bab 3, yaitu terkait pelajaran akidah akhlak. Dalam hal ini bab 3 itu pemaaf ya. Salah satu poinnya pemaaf. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin dulu untuk berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya. Ustaz, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ke pelajarannya. Untuk terkait pelajaran bab pemaaf ini, siapa yang tahu apa artinya pemaaf? Orang yang rela memberi Coba siapa? kepada orang lain. Orang Yang rela memberi maaf kepada orang lain. ya. Artinya kita harus bersikap pemaaf. Artinya kalau orang mempunyai kesalahan, kita harus bisa memaafkan orang lain. Karena Allah aja bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kita, apalagi kita ya. Baik, dalam pelajaran pemaaf ini di sini sudah kita lihat ya, akhlak terpuji, pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Tadi betul ya? Apa jawaban tadi? Dan ini dikuatkan lagi dengan setiap kalian adalah pemimpin, apalagi laki-laki. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sebagai seorang muslim kita harus memiliki akhlak terpuji.
akhlak yang terpuji yang harus kita biasakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Kita tadi sudah ke arah pemaaf ya. Bapak tampilin contoh-contoh sikap Rasul yang Bapak sampaikan tadi menjadi orang pemaaf. Coba dibaca bareng-bareng. Ya, dari contoh-contoh sikap Rasul tadi, artinya Rasul aja bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti dia. Terkecuali sikap-sikap tadi bisa melanggar artinya aturan-aturan Allah, itu bisa dibalas. Yang dari salah satu contoh sikap Rasul tadi sampaikan tadi itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang penjelasannya terkait kita menjadi pemaaf itu, masalah pemaaf. Coba tolong ketua kelas dibacakan dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. ya, seperti yang disampaikan tadi, artinya kita harus bisa menjadi orang yang pemaaf terhadap orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita ya. Coba yang lain kita urutkan dari yang dari sini dulu. Baca dulu hadis yang sudah ditulis. Terus sebelahnya lanjut. Terus bil fi wa aqrif anil jahilin. Urfi wa aqrif anil jahilin. Anil jahilin. Qulil afwa wa'mur bil
Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. 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 Ya, salah satu hadis Nabi yang menjelaskan tentang kita harus menjadi seorang pemaaf, karena seorang pemaaf itu sangat mulia sekali. Ya, kita tambahkan lagi dari dengan hadis Nabi. Kita sebutkan tadi bareng-bareng ya. Al-afu shadaqatin. Coba bareng-bareng. Ya, kita lanjut ya. Artinya sangat mulia kita menjadi seorang pemaaf itu, karena dengan memberi maaf dengan penjelasan tadi sama aja kita bisa mendapatkan sedekah atau sedekah. Artinya kita sama-sama mendapat pahala kalau kita memberikan maaf, karena itu sangat luar biasa sekali kalau kita bisa memberikan maaf. Memang kalau kelakuan kita sehari-hari, kegiatan kita atau apa yang kita alami sehari-hari, misalnya kita disakiti orang, itu akan sangat sulit kita memberikan maaf ya. Tapi kalau kita bisa memberikan maaf, itu sangat mulia sekali sikap kita. Selain kita dalam berhubungan dengan tetangga ataupun dengan sesama manusia akan berhubungan baik, kita juga bisa mendapatkan pahala. Kita lanjut ya. Di sini akan saya tampilin contoh-contoh cerita dalam video terkait sifat-sifat inspiratif menjadi seorang yang pemaaf. Ya. Ya, silakan diperhatikan dari video ini. Nanti anak pertamanya silakan mempertanyakan dan yang kedua berumur 2 apa tahun. yang bisa dipertanyakan. Suatu hari, ketika di jalan pabrik pakaian tempat ia bekerja, ada sebuah mobil yang menabraknya. Sehingga wanita tersebut dibawa ke rumah sakit. Ternyata ia terkena luka di bagian punggungnya. Sang dokter memberi kabar padanya bahwa si wanita tidak bisa berjalan dalam waktu yang dekat. Dan ia membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Si wanita itu sangat bersedih karena siapa yang akan menafkahi kedua anaknya. Karena dengan keadaannya yang tak bisa berbuat apa-apa, lalu ia hanya bisa menangis dengan keadaannya. Para kerabatnya menangkap orang yang menabrak wanita tersebut agar ia ditindaklanjuti. Sedangkan si pemuda yang menabrak juga menangis karena ia khawatir dengan masa depan ayahnya yang sedang sakit karena ditinggal mati ibunya. Wanita tersebut merasa kasihan karena keadaannya sama dengannya. Kemudian si wanita tersenyum dan berkata padanya, "Jangan takut wahai anak muda.
Aku tahu bahwa kau tak sengaja melukaiku. Pada saat semua kerabatnya menentangnya dan bertengkar dengannya, mereka berkata kepadanya, "Bagaimana engkau bisa memaafkan seseorang pemuda yang telah membuatmu tidak berdaya? Jika engkau memaafkannya, kami akan meninggalkanmu." Tetapi wanita itu bersikeras pada pendiriannya, dan ia pun berkata, "Apa yang akan aku dapatkan dari pemenjaraannya? Apa yang terjadi padaku adalah ketetapan Allah, dan aku ikhlas dengan itu." Kemudian dia menyebutkan kepada mereka tentang hadis Rasulullah. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, dan Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan. Pemuda itu pun mencium tangan si wanita tersebut, dan ia berterima kasih padanya hingga membuatnya menangis. Dan wanita tersebut menasihatinya agar ia selalu menjaga ayahnya. Ia pun duduk di atas kursi. Kemudian pemilik pabrik pakaian meminta wanita tersebut agar bekerja dari rumahnya dan mereka akan mengirimkan barang setiap bulannya. Kedua anaknya pun mulai membantu ibunya dalam pekerjaannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki wanita tersebut bisa berjalan kembali setelah 3 tahun lamanya. Pada suatu hari, anaknya yang paling besar tertangkap polisi ketika sedang di perjalanan karena ia membawa barang terlarang bersama temannya. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi, tetapi qadarullah, ternyata ada si pemuda yang dulu telah dimaafkan oleh sang ibu. Dan ketika sang ibu menemui polisi tersebut dan berbincang-bincang dengan temannya, ia pun bertemu dengan si pemuda tersebut setelah 5 tahun lamanya. Lalu pemuda tersebut mencium tangannya dan seakan-akan ia menganggap wanita itu adalah ibunya. Si pemuda tersebut pun ikut campur dalam urusan anaknya beserta temannya agar mereka bisa bebas. Lalu sang ibu pun pulang bersama anaknya setelah dibantu oleh si pemuda tersebut. Dan sesungguhnya perbuatan baik dan memberikan maaf serta berlemah lembut, maka balasannya adalah kebaikan pula, walaupun setelah beberapa tahun. Karena balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan juga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala persiapan telah matang, persenjataan sudah disandangnya, dan ia pun sudah masuk ke kota suci tempat Rasulullah tinggal itu. Dengan semangat meluap-luap ia mencari majelis Rasulullah, langsung didatanginya untuk melaksanakan maksud tujuannya. Tatkala Sumamah datang, Umar bin Khattab yang melihat gelagat buruk pada penampilannya menghadang, Umar bertanya, "Apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik?" Dengan terang-terangan Sumamah menjawab, "Aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad." Mendengar ucapannya, dengan sigap Umar langsung menyergapnya. Sumamah tak sanggup melawan Umar yang gagah perkasa. Ia tak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Umar berhasil merampas senjatanya dan mengikat tangannya, kemudian dibawa ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melaporkan kejadian ini pada Rasulullah. Rasulullah segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatannya, beliau mengamati wajah Sumamah baik-baik, kemudian berkata pada para sahabatnya, "Apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan?" Para sahabat Rasul yang ada di situ tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah. Maka Umar memberanikan diri bertanya, "Makanan apa yang Anda maksud, wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh engkau, bukan ingin masuk Islam." Namun Rasulullah tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, "Tolong ambilkan segelas
masjid, dia kembali kepada Rasulullah dengan wajah ramah berseri. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad Rasul Allah." Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkan kepadamu?" Sumamah menjawab, "Aku tidak mengucapkannya ketika masih belum kau bebaskan karena khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena takut kepadamu. Namun setelah engkau bebaskan, aku masuk Islam semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Rabbul Alamin." Pada suatu kesempatan, Sumamah bin Itsal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah, tiada yang lebih kubenci dari Muhammad. Tetapi setelah aku meninggalkan kota itu, tiada seorang pun di muka bumi yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah." Sahabat, apakah kita pengikut ajaran beliau? Tetapi sejauh mana kita bisa memaafkan kesalahan orang? Seberapa besar kita mencintai sesama? Kalau tidak, maka kita perlu menanyakan kembali ikrar kita yang pernah kita ucapkan sebagai tanda kita pengikut beliau. Sungguh, beliau adalah contoh yang sempurna sebagai seorang manusia biasa. Beliau adalah nabi terbesar. Beliau juga adalah suami yang sempurna, bapak yang sempurna, pimpinan yang sempurna, teman dan sahabat yang sempurna, tetangga yang sempurna. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan bahwa beliau adalah teladan yang sempurna. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau, junjungan dan teladan kita yang oleh Allah telah diciptakan sebagai contoh manusia yang sempurna. Salam alaika ya Rasulullah. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Lanjut ya. Tadi udah nonton 2 film contoh-contoh sifat pemaaf. Jadi 2 film tadi, coba dari anak-anak ada yang mau ditanyakan atau bisa mengambil intisari dari kejadian-kejadian yang ada di video tadi. Coba, ada yang ditanyakan? Ya? Ada? Wah, kelam, ada kelam? Jadi dari video-video tadi, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, daripada sikap pemaaf tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemaaf itu orang yang sangat terpuji. Orang yang pemaaf bisa dipastikan dia punya akhlak yang mulia, yang baik. Karena dengan kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, seperti contoh tadi di film, Allah akan memberikan ganjaran ataupun balasan dengan hal-hal yang baik di kemudian hari. Karena apa yang kita lakukan pada hari ini, contoh kecilnya dalam hal film tadi itu, ibu itu memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada dia.
Tapi di kemudian hari, beberapa tahun kemudian, dia mendapatkan imbalan baik dari orang yang dia tolong tadi. Itu pun sebenarnya tidak lepas dari balasan dari Allah. Artinya apa yang sudah berbuat dia di masa lampau itu akan berbekas ke masa yang akan datang. Termasuk hal dalam pahala, dosa, apa yang kita perbuat hari ini, misalkan kita berbuat baik, tentu akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah. Jadi intinya seperti itu. Kita memaafkan, menjadi orang pemaaf itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sangat mulia dan sangat baik. Karena insya Allah dan yakin kalau kita menjadi seorang yang pemaaf, hidup kita akan lebih baik. Itu intinya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, coba dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa kita harus memaafkan orang lain? Ya. Masih ada? Yang lain? Bagus, bagus sekali itu pertanyaannya. Kenapa kita harus memaafkan orang lain? Baik. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, memaafkan, pemaaf itu tindakan yang sangat mulia. Kenapa kita harus memaafkan orang lain? Selain kita menjaga hubungan baik dengan sesama kita, sesama manusia, sesama tetangga, kita juga mendapatkan pahala kalau kita dapat memberikan maaf ke orang lain. Karena kenapa kita memaafkan? Jadi tadi kita juga makhluk sosial, karena kita juga nggak bakal bisa hidup sendiri. Orang yang memaafkan, yang meminta maaf itu kan tetangga kita, kawan kita, saudara kita. Kita adalah makhluk sosial, jadi kita juga butuh berteman, tetangga dengan baik. Dengan kita memaafkan orang lain, hubungan silaturahmi kita juga jadi baik. Itu selain kita juga nanti mendapatkan pahala, itu kan sudah dijelaskan tadi dalam istilah dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada dijelaskan tadi ya. Kenapa kita memaafkan? Kita dengan memaafkan orang kita mendapatkan pahala, dan hubungan kita dengan sesama kita, sesama manusia juga akan jadi baik. Silaturahmi kita juga akan lebih baik. Itu intinya. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, apa? memangnya orang pemaaf itu semulia itu Pak? Ya kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi, dan diperkuat tadi dengan hadis Nabi. Nabi aja, Nabi Muhammad dicemooh dilempari sama orang lain dalam hal dia dalam menyampaikan ceramah, khutbah, dalam dia istilahnya menyampaikan pidato dia, khutbah dia dalam menyampaikan ini syariat Islam. Kan banyak dalam cerita-cerita Nabi Muhammad itu dizolimi sama orang-orang Quraisy, tapi dia tidak membenci, justru dia malah memaafkan, apalagi orang itu meminta maaf yang sudah menzolimi. Jadi orang yang bisa memaafkan orang lain itu sangat mulia, sangat baik. Pasti orang-orang seperti itu akan lebih lebih bijak dalam menghadapi sesuatu itu, permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau dalam dari orang sendiri dia sangat mulia, orang yang bisa memberikan maaf itu sangat mulia.
misalkan kesalahan itu sangat menyakitkan kita, itu kita sangat sulit. Tapi kalau kita bisa berbuat dan melakukan tindakan itu, memaafkan orang-orang yang membuat salah ke kita, itu sangat mudah. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini sudah jam berapa ya waktunya? Ya. Bapak akan memberikan soalan-soalan. Tolong dipersiapkan buku catatannya. Jadi Bapak akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa silakan bertangan dan silakan jawab. Coba tolong sebutkan dalil yang menjelaskan tentang perbuatan kita terkait maaf ini. Coba sebutkan dalil atau surat Al-Quran, ayat Al-Quran. Coba surat apa? Coba tolong bacakan. Ya. Jadi pelajaran akidah alam hari ini Bapak cukupkan sekian. Nanti kita lanjut ke jadwal berikutnya, hari berikutnya ya. Bapak sarankan untuk tetap giat belajar di rumah ya. Sekali lagi Bapak minta maaf kalau ada kesalahan atau kurang pasan dalam menyampaikan pelajaran, dan Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelas pimpin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.